Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-275. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Bangu Samparan dan keluarganya pun menyangka demikian juga. Panji Bawuk berteriak-teriak seperti orang gila memanggil nama Ken Arok. Kemudian Bangu Samparan dan Puranti yang kecil. Tetapi yang mereka lihat hanyalah api dan api. Sementara orang-orang Karuman menjadi semakin puas. Panji Bawuk dan Bangu Samparan menjadi putus asa. Karena itu, maka segera mereka berkata hampir bersamaan, "Marilah kita tinggalkan tempat ini. Sayang, Kakang Ken Arok menjadi korban. Kalau kalian sudah aman, aku akan kembali lagi. Mungkin aku akan berbuat sesuatu. Setidak-tidaknya mengambil sisa-sisa tubuhnya dan ibu tua." Bangu Samparan masih melihat sisa atap yang terakhir runtuh sama sekali. Benar-benar tidak ada harapan lagi baginya untuk menunggu Ken Arok dan istri tuanya. Karena itu, maka sambil menggenggam barang-barang berharga yang dapat dibawanya, terutama perhiasan-perhiasan yang diperolehnya setelah ia membunuh bekas prajurit Kediri, ia pun berlari bersama keluarganya menyingkir lewat butulan halaman belakang. Namun sementara itu, orang-orang Karuman dikejutkan oleh seleret sinar yang melampaui cerahnya api meluncur dari dalam rumah Bangu Samparan yang terbakar itu. Kemudian berloncatan dan seolah-olah hinggap di atas pagar batu yang memutari halaman rumah Bangu Samparan di bagian belakang. Tetapi yang mereka lihat kemudian adalah sesosok tubuh yang mendukung seorang perempuan tua yang sebagian pakaiannya masih menyala. Ken Arok dengan istri tua Bangu Samparan di tangannya. "Itulah mereka!" teriak orang-orang Karuman itu. "Ya, itulah mereka! Tangkap!" teriak yang lain. "Tangkap mereka! Jangan biarkan mereka lolos!" Ken Arok menggenggam sambil menggertakkan giginya. Namun ia tidak ingin melayani orang-orang Karuman itu. Ia harus segera mendapatkan Bangu Samparan dan keluarganya. "Mereka telah pergi lebih dahulu," desisnya. Ken Arok pun kemudian meloncat keluar halaman dan berlari menyusul orang-orang lain yang telah mendahuluinya. Ternyata ia tidak memerlukan waktu yang lama. Segera ia melihat Bangu Samparan dan keluarganya berlari-lari menjauhi rumahnya yang telah menjadi bara. Satu-satu asap yang hitam melonjak di antara warna api, melontarkan abu yang hitam. Langkah-langkah Ken Arok ternyata telah mengejutkan Bangu Samparan dan keluarganya. Ketika mereka berpaling, Ken Arok telah ada di belakang mereka. Tubuhnya kehitam-hitaman oleh abu dan arang. Sedang tubuh istri tua Bangu Samparan menjadi seakan-akan hangus disentuh api. "Ibu!" teriak Puranti yang kecil yang meronta-ronta di tangan Kuncang. "Jangan menggeliat," minta kakaknya. "Kau pun terluka." Ken Arok membelalakkan matanya. "Apakah Puranti juga terluka?" "Ya, api telah menjilatnya pula," jawab Kuncang.
Ken Arok menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak boleh tenggelam dalam kebingungan. Perempuan tua itu harus segera mendapatkan obatnya. "Apakah ada sesuatu pada kalian untuk mengurangi derita ibu?" bertanya Ken Arok itu. "Tubuhnya hampir terbakar seluruhnya. Aku terlambat meloncat keluar dari dalam api." Bango Samparan menjadi bingung. Sebelum ia berbuat sesuatu, Panji Bawuk tiba-tiba meloncat memanjat sebatang pohon kelapa di halaman rumah sebelah. "Aku terpaksa mencuri sekali lagi," gumamnya. "Legen kelapa akan mengurangi rasa sakit itu." Dengan tangkasnya Panji Bawuk mengambil sebumbung legen yang memang belum diturunkan karena hari masih terlampau pagi. Ketika setiap laki-laki meninggalkan rumahnya, laki-laki yang memiliki halaman yang ditumbuhi pohon kelapa itu pun meninggalkan rumahnya terlampau pagi bersama-sama dengan hampir setiap laki-laki di Karuman pergi ke rumah Bango Samparan dengan marahnya. Dengan legen itulah kemudian tubuh istri tua Bango Samparan yang hangus itu dibasahi. Dengan demikian perasaan nyerinya menjadi agak berkurang. Tetapi agaknya luka perempuan tua itu terlampau parah, sehingga keadaannya menjadi terlampau berbahaya. Nafasnya menjadi semakin lemah dan tenaganya seolah-olah telah menjadi lenyap. "Ibu!" desis Ken Arok yang menjadi semakin cemas. Perempuan itu membuka matanya yang sayu. Suaranya seakan-akan sudah tidak lagi dapat menembus kerongkongannya. Terlampau lambat. "Aku terlampau parah, Ken Arok. Pergilah kalian menyingkir. Tinggalkan saja aku di sini, supaya aku tidak menjadi beban kalian." "Tidak," jawab Ken Arok. "Ibu akan sembuh." Perempuan tua itu menggeleng. Suaranya menjadi semakin serak. "Di mana Puranti?" "Kuncang," panggil Ken Arok. "Ibu menanyakan Puranti." Kuncang segera mendekat sambil mendukung adiknya. "Inilah Puranti, Ibu," desis Kuncang. Ketika melihat keadaan perempuan tua itu, tiba-tiba Puranti meronta-ronta sambil berteriak. "Ibu! Ibu!" "Jangan meronta-ronta, Puranti. Kau sendiri terluka," cegah kakaknya. Perempuan tua yang terluka itu berdesah menahan sakit. Namun terdengar ia bertanya, "Apakah Puranti juga terluka?" "Tidak, Ibu," cepat-cepat Ken Arok menyahut. "Luka sedikit pada ujung jarinya." Kuncang memandangi wajah Ken Arok sejenak, tetapi ia tahu benar maksudnya, supaya perempuan tua itu tidak menjadi semakin gelisah. "Syukurlah." Suara itu semakin lambat. "Kemarilah Puranti." Puranti yang berada di dalam dukungan Kuncang itu telah menjadi semakin dekat. Anak itu menangis sambil memanggil-manggil. "Ibu! Ibu! Jangan menangis, Ger," bisik istri tua Bango Samparan yang terluka itu. "Baik-baiklah menjaga dirimu. Jangan nakal, anak manis. Kau adalah lembaran yang masih bersih, meskipun kau berada di dalam setumpuk sampah yang kotor. Kau tahu maksudku, kelak kau akan mengerti." Perempuan itu berhenti sebentar, lalu katanya, "Kemarilah anak-anak, dan kau Tirtaja." Adik perempuan tua itu, istri muda Bango Samparan yang bernama Tirtaja itu pun mendekat bersama anak-anaknya, Bango Samparan dan Panji Bawuk. "Aku gembira
melihat keadaan kalian pada saat terakhir. Aku melihat perubahan telah terjadi di dalam diri kalian masing-masing. Selama ini aku hanya dapat berdoa. Namun kehadiran Ken Arok telah benar-benar menjadi lantaran terkabulnya doaku itu. Baik-baiklah kalian bersama anak-anak kalian. Mumpung kalian kini menyadari keadaan dan diri kalian masing-masing, berbuatlah baik untuk seterusnya. Nafas perempuan itu semakin lama menjadi lambat. Ibu, Panggil Ken Arok. Perempuan tua itu tersenyum. Senyumnya begitu jernih sehingga sama sekali tidak membayangkan derita yang sedang dialami. Pada wajah itu sama sekali tidak berkesan kepahitan hidupnya lahir dan batin yang ditanggungkannya selama ini. aku akan mendahului kalian. Suaranya terputus-putus. Ibu, Desis Ken Arok. Perempuan itu mencoba menggerakkan tangannya, tetapi kekuatannya sama sekali telah lenyap. Namun senyumnya masih saja membayang di bibirnya. maafkan aku, Kak. Bisik istri muda Bangu Samparan. Perempuan tua itu mengangguk lemah. Senyumnya masih tampak sekilas. Namun kemudian nafasnya berangsur sendat. Dan sesaat kemudian, maka perempuan tua itu menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Ibu, Ibu. Ken Arok mencoba mengguncang-guncang tubuh di dalam dukungannya itu. Tetapi tubuh itu telah terdiam untuk selama-lamanya. Kenapa ibu tua itu? Bertanya Puranti dengan cemasnya. Kenapa? Dan ketika dilihatnya ibunya sendiri menangis, maka gadis kecil itu mendesaknya pula. Kenapa? Ibu telah meninggal. Bisik Kuncang. Oh, Tiba-tiba gadis kecil itu meloncat dari dukungan Kuncang dan berlari memeluk perempuan tua yang telah meninggal di dalam dukungan anak angkatnya. Ibu. Puranti menangis melolong-lolong. Ibu, kenapa ibu meninggal? Kenapa? Lalu diguncang-guncangnya tubuh Ken Arok sambil berteriak. Kenapa Kakang membiarkan ibu meninggal? Kenapa kau diam saja seperti patung, Kakang? Berbuatlah sesuatu. Berbuatlah sesuatu, Kakang. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Namun tangis Puranti itu serasa telah menyobek dadanya. Kematian istri tua Bangu Samparan itu telah mengguncangkan perasaannya. Ditambah dengan derita yang dialami lahir dan batin oleh gadis kecil yang tidak tahu kesalahan apakah yang telah dilakukan oleh keluarganya. Mereka yang mengerumuni Ken Arok yang mendukung ibu angkatnya itu menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Yang terdengar adalah isak tangis adik perempuan yang meninggal itu, madunya sendiri, dan anaknya perempuan, Puranti. Kenapa ibu tua mati? Suara Puranti tiba-tiba menurun, namun dalam sekali, seolah-olah bergema di dalam relung hatinya. Kita telah berusaha, Puranti, jawab Ken Arok berat. Tetapi demikianlah nasib yang harus kita tangguhkan. Puranti masih menangis. Luka di tubuhnya sama sekali tidak lagi terasa olehnya.
Namun suasana itu tiba-tiba pecah ketika mereka mendengar suara ribut di kejauhan. Tetapi suara itu semakin lama menjadi semakin dekat. "Tangkap! Tangkap!" Bangu Samparan dan anak-anaknya mengangkat wajahnya. Selintas terbayang kebingungan di wajah mereka. Namun sesaat kemudian terdengar suara Panji Bawuk berkata, "Kita harus menyingkir lebih jauh lagi sebelum mereka melihat." Dan Ken Arok pun menyahut, "Korban telah jatuh, menyingkirlah." Bangu Samparan menjadi ragu-ragu sejenak. Namun Ken Arok mendesaknya, "Cepat, menyingkirlah." Lalu kepada Panji Bawuk ia berkata, bawalah semuanya menyingkir sampai memungkinkan kalian kembali setelah Ki Buyut memberi kalian petunjuk." "Kau bagaimana, Kakang?" Ken Arok tidak menjawab. Sekilas dipandanginya tubuh yang masih berada di dalam dukungannya. Tubuh yang telah tidak bernafas lagi. Justru orang tua yang baik itulah yang harus menjadi korban. Ken Arok merasa sesuatu bergolak di dalam dadanya. Peristiwa itu ternyata telah menyentuh rasa keadilannya. Hubungan batin antara Bangu Samparan dan keluarganya dengan perempuan tua itu memang tidak begitu erat sebelumnya, sehingga kematiannya tidak terlampau dalam melukai hati mereka. Meskipun di saat-saat terakhir mereka merasa telah banyak membuat kesalahan terhadap perempuan tua itu, tetapi yang paling parah di antara mereka justru adalah Ken Arok sendiri dan gadis kecil yang bernama Puranti. Sementara itu, suara di kejauhan menjadi semakin dekat. "Jangan sampai lolos! Cepat!" desak Ken Arok. "Cepat, bawa mereka pergi." Panji Bawuk tidak menjawab. Segera digiringnya keluarganya untuk dengan cepat-cepat pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika Panji Kuncang akan mendukung Puranti, gadis itu meronta sambil berkata, "Tidak, aku di sini. Aku bersama ibu tua." "Pergilah Puranti," berkata Ken Arok. "Ibu tua telah meninggal. Aku pun akan segera menyusul." "Aku pergi bersama Kakang dan ibu tua." "Aku akan menahan orang-orang gila itu, Puranti. Pergilah bersama Kakang Kuncang, ayah dan ibu." "Tidak, tidak." Puranti justru memeluk kaki Ken Arok erat. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Hatinya menjadi semakin pedih. Namun orang-orang Karuman itu menjadi kian dekat. Sehingga karena itu maka ia berkata, "Tinggalkan Puranti bersamaku, Kuncang. Cepat menyingkirlah. Kalau orang-orang itu datang, aku akan mencoba menahan mereka sampai kalian mendapat kesempatan untuk melepaskan diri." Panji Kuncang ragu-ragu sejenak. Ia masih mencoba menarik Puranti. Tetapi Puranti berpegangan dengan eratnya. "Tinggalkan anak itu padaku," desis Ken Arok. Dengan ragu-ragu Kuncang pun segera melepaskan Puranti dan kemudian lari secepat-cepatnya menyusul keluarganya yang telah hilang di balik tikungan. Kini Ken Arok berdiri tegak sambil mendukung perempuan tua di kedua tangannya, sedangkan Puranti masih berpegangan erat-erat pada sebelah kakinya. "Puranti," berkata Ken Arok, "jangan berpegangan kaki, berpeganglah ikat pinggangku." Puranti segera melepaskan kaki Ken Arok dan menggenggam ikat pinggang yang sebagian telah terbakar. Sejenak kemudian Ken Arok melihat orang-orang Karuman muncul dari balik dedaunan, berlari-lari sambil mengacu-acukan senjata mereka. Masih terdengar pula mereka berteriak-teriak dengan penuh kemarahan dan dendam.
sehingga mereka benar-benar telah menjadi kalap dan tidak dapat dikendalikan lagi. Itu dia, anak angkat Bangu Samparan. Teriak beberapa orang yang telah melihat Ken Arok. Tetapi Ken Arok masih berdiri tegak seperti batu karang di atas kakinya yang renggang itu. Di tangannya terbujur istri tua Bangu Samparan yang telah hangus, dan di belakangnya seorang gadis kecil berpegangan ikat pinggangnya dengan eratnya pula, dan bahkan ditarik-tariknya sambil merengek-rengek. Mari kita pergi, Kakang. Aku takut. Jangan takut, Puranti, desis Ken Arok. Tetapi dada Puranti bergetar terlampau keras, apalagi setelah ia melihat ujung-ujung senjata yang teracu-acu kepada Ken Arok. Namun ternyata beberapa langkah di hadapan Ken Arok, orang yang berlari-lari di paling depan menghentikan langkahnya, sehingga orang-orang yang di belakangnya pun berhenti pula. Kini mereka berdiri berdesak-desakan sambil menggenggam senjata di tangan masing-masing. "Bunuh! Iya, bunuh saja!" teriak beberapa di antara mereka yang disahut oleh yang lain. "Ya, tangkap! Jangan dilepaskan lagi!" Tetapi orang yang berdiri di paling depan tidak juga melangkah maju. Sorot mata Ken Arok yang tajam menyambar mereka yang berdiri di bagian terdepan satu demi satu. Semakin banyak ia menangkap wajah-wajah yang semakin puas itu, maka hatinya pun serasa menjadi semakin panas. Ketika wajahnya tertunduk, maka pandangan matanya jatuh pada perempuan tua di dalam dukungannya. Dada Ken Arok bergolak dahsyat sekali. Tiba-tiba kakinya seolah-olah tergerak tanpa disadarinya. Ken Arok justru melangkah maju. "Kakang, Kakang!" Puranti menarik-narik dari belakang, tetapi Ken Arok tidak menghiraukannya. Ia melangkah maju pula mendekati orang-orang Karuman yang berhenti termangu-mangu. "Lihat!" Suara Ken Arok menggelegar. "Lihat perempuan ini telah menjadi korban kepuasan kalian." Sejenak orang-orang Karuman terdiam, namun di bagian belakang dari kelompok orang-orang yang marah itu terdengar jawaban. "Seharusnya kalian semua menjadi mayat." Ken Arok mengerutkan keningnya, dicobanya untuk mencari siapakah yang telah berteriak itu. Tetapi ia tidak dapat menemukannya. Karena itu, maka ia berkata dalam nada yang berat, "Di mana Ki Buyut Karuman?" Ken Arok tidak segera mendengar jawaban, sehingga diulanginya pertanyaannya. "Di mana Ki Buyut Karuman berada?" Orang-orang Karuman itu ini berdiri berdesak-desakan. Pertanyaan Ken Arok telah mencekam dada mereka. Tanpa sadar, mereka pun berpaling dan mencari-cari. Memang Ki Buyut Karuman tidak ada di antara mereka. Sejenak hati mereka disentuh oleh kecemasan. Namun karena mereka bersama-sama dalam jumlah yang besar, maka segera mereka melupakan Ki Buyut itu. Tiba-tiba saja salah seorang dari mereka berteriak, "Jangan mencari perlindungan kepadanya. Kau harus jatuh ke tangan kami." "Iya, kau dan seluruh keluarga Bangu Samparan harus jatuh ke tangan kami," teriak yang lain. Namun teriakan mereka itu berhenti ketika mereka melihat Ken Arok justru melangkah semakin dekat. Matanya seolah-olah memancarkan api yang menyala di dadanya. "Apakah kalian masih belum puas?" berkata Ken Arok dengan lantangnya. "Lihat,
Perempuan ini adalah justru perempuan yang paling baik dari keluarga Bangu Samparan. Gadis kecil ini pun adalah gadis yang sangat baik. Tetapi kedua-duanya telah kalian lukai. Dan bahkan perempuan tua ini telah meninggal karena luka-luka bakarnya. Apakah kalian masih belum puas? Sejenak orang-orang Karuman itu terdiam. Mata-mata mereka dengan nanar memandang tubuh yang hangus di tangan Ken Arok itu. Namun di antara mereka terdengar, "Kesalahan kalian belum lunas. Bukan hanya perempuan itu, tetapi seluruh keluarganya harus musnah, supaya kalian tidak dapat melimpahkan dendam di kemudian hari. Ya, kalian harus binasa dengan sempurna sampai cindil abang." Wajah Ken Arok menjadi semakin menegang, tetapi justru ia melangkah maju pula. Kemudian dengan lantang ia berkata, "Ternyata kalian adalah orang-orang yang tidak ada bedanya dengan Bangu Samparan. Kalian membencinya karena perbuatannya, tetapi kalian kini akan melakukannya sendiri. Kalian tidak bedanya seperti hantu yang haus darah." Sekali lagi orang-orang Karuman itu terdiam. Namun sekali lagi salah seorang dari mereka berteriak, "Jangan dengarkan! Jangan dengarkan!" Disahut oleh yang lain, "Binasakan saja! Binasakan!" Berdesakan tetapi lambat sekali orang-orang Karuman itu maju sambil mengacu-acukan senjata mereka. Mereka berteriak-teriak seolah-olah tidak ada satu kekuatan pun yang dapat membendung mereka. Melihat sikap orang-orang Karuman itu, Ken Arok menjadi semakin tegang. Sejenak ia mencoba memperhitungkan sampai di mana kira-kira Bangu Samparan beserta keluarganya. Namun sejenak kemudian ia merasa mempunyai kepentingan yang lain. Tidak hanya sekedar memperpanjang waktu saja. Karena itu, ketika orang-orang Karuman itu melangkah semakin maju, Ken Arok pun menyongsong mereka pula. Ia melangkah satu-satu dengan wajah tengadah, mendukung istri tua Bangu Samparan yang sudah menjadi mayat. Ketika jarak di antara mereka sudah semakin dekat, maka Ken Arok pun berhenti. Wajahnya seolah-olah membara, sedang giginya bergemeretak pula. Di belakangnya Puranti yang gemetar berpegangan ikat pinggangnya semakin erat. "Ayo, tangkap! Tangkap!" Terdengar orang-orang Karuman itu masih saja berteriak-teriak. Lalu disahut oleh yang lain, "Menyerahlah, jangan banyak tingkah, supaya kami tidak menjadi semakin marah." Ken Arok tidak menyahut. Ketika ia melihat orang-orang itu mendesak lebih dekat, maka tiba-tiba ia membungkuk perlahan-lahan. Diletakkannya mayat perempuan tua itu di tengah-tengah jalan, di muka orang-orang Karuman yang menjadi semakin gila. Kemudian setapak ia melangkah surut. Wajahnya yang membara itu pun kemudian diangkatnya. Dipandanginya wajah-wajah orang Karuman itu satu demi satu. Tiba-tiba terdengar suaranya menggelegar. "Ayo, siapa yang akan menangkap Ken Arok?" Ken Arok berhenti sejenak. Ketika tidak ada suara apapun, maka dilanjutkannya. "Siapa yang melangkahi mayat ibu angkatku akan menjadi mayat pula. Aku sudah muak melihat tingkah laku kalian yang gila dan kekanak-kanakan. Apakah kalian menyangka bahwa kalian dapat menangkap Ken Arok dan apalagi bersama-sama dengan keluarga Bangu Samparan? Ternyata kalian telah menjadi gila. Kalian tidak lagi dapat mempergunakan otak kalian. Seharusnya kalian mengerti kenapa Panji Bawu tidak lagi mau mengangkat senjatanya. Kenapa adik-adiknya harus membuang senjata-senjata mereka pula. Kalau mereka masih juga menggenggam senjata di tangan mereka,
maka kalian akan menjadi mayat seperti perempuan tua itu. Bahkan akan jauh lebih mengerikan. Dada kalian atau punggung kalian, atau lambung kalian, bahkan mungkin kepala kalian akan terbelah. Apakah kalian tidak percaya? Nah, sekarang tanpa Panji Bawu, Kuncang dan adik-adiknya serta ayah Bangu Samparan, aku sendiri dapat membuktikan. Ayo, siapa yang akan mati lebih dahulu? Langkahilah mayat ibuku. Suara Ken Arok itu menggeletar seperti suara guruh di udara, serasa mengguncang setiap dada dan seakan-akan merontokkan jantung mereka. Sehingga karena itu, maka setiap mulut seakan-akan terbungkam karenanya. Ayo! Kini Ken Aroklah yang berteriak. Siapa yang akan mencoba menangkap Ken Arok? Kini tidak seorang pun yang bergerak. Kalian telah berhasil dengan baik, dan kalian dapat berbangga bahwa kalian dapat membunuh perempuan tua yang baik itu. Lihat, lihatlah mayatnya yang hangus. Bertanyalah kepada dirimu sendiri, kesalahan apakah yang pernah dilakukan oleh perempuan tua itu kepada kalian masing-masing? Dan bertanyalah kepada diri kalian sendiri, kesalahan apakah yang pernah dilakukan oleh gadis kecil ini atas kalian? Kalau kalian dapat menjawab, dan jawaban kalian dapat meyakinkan aku, maka akulah yang akan menangkap Bangu Samparan sekeluarga. Tetapi kalau kalian tidak dapat menjawabnya, maka segala macam dosa dan noda yang pernah dilakukan oleh keluarga Bangu Samparan akan terpercik kepada kalian. Nah, renungkanlah. Aku tidak berkeberatan apapun keputusan kalian. Apakah aku harus menarik pedangku atau tidak? Kata-kata Ken Arok itu ternyata telah memukau jantung orang-orang Karuman itu. Betapapun hati mereka disaput oleh kegelapan, oleh dendam dan kebencian mereka terhadap keluarga Bangu Samparan. Namun tantangan Ken Arok itu telah membuat mereka menjadi berdebar-debar. Orang yang berdiri di paling depan kini sudah tidak melangkah maju, meskipun beberapa orang yang berdiri di belakangnya terus mendesaknya. Mereka membeku beberapa langkah saja dari mayat istri tua Bangu Samparan yang terbujur di tanah. Siapa? Ayo, siapa? Suara Ken Arok masih menggeletar di udara, namun tidak seorang pun yang bergerak. Bukankah kalian ingin menangkap aku dan seluruh keluarga Bangu Samparan? Masih belum ada jawaban. Kenapa kalian membisu saja di situ, Orang-orang Karuman itu benar-benar telah membeku. Hati mereka tiba-tiba berkerut. Sikap Ken Arok telah menumbuhkan persoalan di dalam hati mereka, sehingga mereka pun telah dipaksa untuk berpikir sekali lagi. Namun tiba-tiba dari belakang terdengar suara lantang. Jangan takut! Jangan takut! Orang itu hanya pandai berteriak-teriak saja, tetapi ia adalah seorang pengecut. Kami laki-laki juga seperti anak angkat Bangu Samparan itu. Anak itulah yang paling banyak menyimpan noda dalam dirinya. Sejak masih terlampau muda, ia telah pandai mencuri kelapa. Apalagi kini. Tanpa disangka-sangka, beberapa orang menyahut. Iya, jangan takut. Ia hanya menggertak saja. Hanya setan yang dapat menyelamatkan dirinya dari tangan kita. Teriakan-teriakan itu telah membuat darah Ken Arok menjadi semakin mendidih. Hampir saja ia kehilangan akal. Namun bagaimanapun juga, ia masih mencari jalan untuk menghindari benturan yang dapat membuatnya sama sekali kehilangan pengekangan diri. Sesaat kemudian ia melihat orang-orang Karuman itu mulai bergerak-gerak lagi, berdesak-desakan. Yang berdiri di belakanglah yang telah mendesak maju, sehingga mereka yang berdiri di paling depan pun terpaksa melangkah setapak maju.
betapapun di jantungnya dicekam oleh keraguan-raguan. Agaknya mereka telah benar-benar gila. Geram Ken Arok di dalam hatinya. Aku harus berbuat sesuatu. Ketika orang-orang itu mendesak maju lagi, sehingga mereka benar-benar hampir melangkahi mayat istri tua Bangu Samparan, maka Ken Arok tidak dapat menunda-nunda lagi. Sambil menggertakkan giginya, ia memusatkan segenap kekuatannya pada telapak tangannya. "Bunuh orang itu! Bunuh!" Orang-orang Karuman itu berteriak. "Iya, langkahi saja mayat itu!" Bahkan yang lain berteriak, injak saja! Darah Ken Arok serasa telah mendidih sampai di kepalanya. Hanya kesadaran diri yang terlampau tinggilah yang dapat mengekangnya untuk tidak berbuat gila pula seperti orang-orang Karuman. Namun ketika orang-orang Karuman itu maju setapak lagi dan hampir benar-benar melangkahi mayat ibu angkatnya, Ken Arok itu pun menggeram. Dikibaskannya tangan kecil yang memegangi ikat pinggangnya, dan sebelum Purranti menyadari keadaannya, Ken Arok telah meloncat tinggi ke udara. Sepasang tangannya yang kuat, yang telah disaluri kekuatan aneh di dalam dirinya itu pun segera menangkap sebuah cabang pohon sebesar pahanya. Dengan hentakan yang luar biasa, maka cabang pohon itu pun patah bersama dengan seluruh ranting-rantingnya dan segumpal daunnya yang rimbun. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.